Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Heri. Pada video kali ini saya akan membuat video presentasi tentang DNS server. Pengertian DNS server. DNS merupakan singkatan dari domain system. Sistem yang mampu merubah URL di website menjadi bentuk sebuah IP address. Tanpa adanya DNS, pengguna harus mengetik IP address dengan lengkap bila ingin mengunjungi suatu website. DNS menjadi sebuah moderator atau penyampaian di antara pengguna yang menggunakan konfigurasi berupa nama dan komputer yang menggunakan konfigurasi angka. Kemampuan DNS adalah untuk meleburkan semua informasi dan data yang diterima lalu menyajikan informasi yang dicari tadi dengan bahasa sederhana serta mudah. Di dalam DNS ini adalah penggabungan semua sistem database yang didistribusikan ke dalam jaringan yang membuat permintaan tadi diubah menjadi hostname berdasarkan nomor IP spesifik yang dibaca oleh komputer. Informasi dan hasil pencarian kemudian akan disimpan ke dalam bentuk direktori yang berada pada server nama domain. Fungsi DNS server: 1. Meminta beberapa informasi di IP address pada salah satu website dengan dasar nama domain. 2. Meminta beberapa informasi di URL pada salah satu website dengan dasar IP address yang dimasukkan. 3. Mencari salah satu server yang tepat dalam pengiriman email. 4. Fungsi di atas akan berjalan secara otomatis saat Anda mengakses internet. Jadi, setelah mengetahui fungsi dari DNS server, lebih baik diketahui juga kelebihan yang diberikan oleh DNS itu sendiri yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan akses internet. Kelebihan dan kekurangan DNS server. Kelebihan: internet semakin mudah, penggunaan konsisten, proses konfigurasi sangat mudah, keamanan terjaga. Kekurangan: user menjadi lebih terbatas dalam menggunakan berbagai macam nama untuk halaman situsnya. DNS tergolong cukup sulit untuk diimplementasikan. Nama DNS sangat terbatas, tidak dapat membuat banyak nama domain. Cara kerja DNS. Cara kerja DNS adalah bertugas untuk mencari nama domain pada cache. Pertama-tama, DNS resolver akan melakukan proses pencarian alamat host yang ada pada file host. Apabila alamat host yang dicari telah ditemukan, maka proses pencarian akan terselesaikan dengan baik. Berikutnya, DNS resolver akan melakukan proses pencarian pada data cache, yakni yang sebelumnya telah dibuat oleh resolver untuk menyimpan hasil permintaan sebelumnya. Bila ada, maka hasilnya akan diberikan sehingga proses pencarian dapat terselesaikan dengan baik. Yang terakhir, DNS resolver akan melakukan pencarian pada alamat server DNS yang pertama telah ditemukan oleh pengguna. Jika hasilnya telah diberikan, maka proses pun akan terselesaikan dengan baik. Pada intinya, server DNS akan ditugaskan untuk mencari nama domain pada setiap cache-nya. Namun, bagaimana jika dicari oleh server DNS tidak ditemukan? Apabila proses pencarian tidak segera membuahkan hasil, biasanya DNS server akan melakukan beberapa upaya lain yang meliputi: 1. Jika nama domain yang dicari oleh DNS server tidak berhasil ditemukan, maka proses pencarian akan dilakukan dengan file database yang dimiliki oleh server. 2. Namun, jika tidak ditemukan juga, maka proses pencarian akan dilakukan dengan menghubungkan server DNS lain yang masih terkait dengan server yang dimaksud. Dan apabila sudah berhasil ditemukan, hasilnya akan disimpan ke dalam cache untuk diberikan oleh klien melalui web browser. 3. Apabila upaya proses pertama dan kedua masih belum berhasil menemukan apa yang dicari, maka DNS server akan terus melanjutkan proses pencarian yang sama secara berulang-ulang hingga berhasil menemukan apa yang dicari. Bagian DNS server. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya terdiri dari tanda titik di bagian belakang sebuah URL. Top level domain merupakan eksistensi yang ada di depan root level domain. Ada dua jenis TLD yang umumnya digunakan, yakni Country Code Level Domain atau CCTLD dan Generic Top Level Domain atau GTLD. String Level Domain merupakan nama lain dari domain itu sendiri. Bagian ini sering digunakan sebagai identitas branding dan institusi. Third Level Domain, subdomain, merupakan bagian dari domain utama yang terdiri secara mandiri. Cara setting fungsi DNS server. Login ke dalam control panel, lakukan pencarian pada bagian domain, klik pilih zone editor,
pilih domain, lalu klik manager. Tambahkan record yang sesuai kebutuhan seperti CNAME, MX, SRV, dan atau TXT. Simpan record tersebut, tunggu proses progresi selama 1 kali 24 jam. Oke, sekian dulu video presentasi DNS server dari saya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.